Shalom semua pemirsa program All by Grace yang berbahagia. Kita berjumpa kembali dalam episode yang 126. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia, pertolongan, kemurahan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Dan kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Boleh bersama-sama, boleh mengikuti program All by Grace kali ini. Mari Tuhan Engkau sendiri yang berbicara melalui bibir, lidah, mulut hamba-Mu. Dan biar Engkau sendiri yang urapi dan urapi kami semua yang mendengar. Kami boleh beroleh sesuatu yang Tuhan siapkan buat kami dan bisa membawa kami kepada kehidupan lebih lagi berkenan kepadamu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa dan kami menyerahkan waktu berikut ini. Haleluya, amin, haleluya. Ya, sudah umum terjadi pada pasangan suami istri yang baru pertama kali memiliki bayi. Mereka cenderung kebingungan dan kelabakan ketika melihat anaknya, bayinya menangis. Bayi mereka hanya bisa menangis, meronta, namun tidak bisa menyampaikan isi hatinya. Ditanya pun, sang bayi belum bisa menjawab. Berbagai upaya dicoba dengan memberikan susu, ganti popoknya, dibelai, digendong, tetap saja menangis tak kunjung mereda. Semalam-malaman, buah hati mereka menangis terus tanpa dapat diketahui apa sih penyebabnya. Dalam kondisi seperti itu, kedua orang tua bisa kehabisan akal dan stres karena tidak tahu apa yang dikehendaki sang bayi dan apa yang harus dilakukan untuk bisa menenangkan dia, menolong dia, dan mereka pun akan dalam keadaan kebingungan. Demikian juga dalam kehidupan nyata. Bila kita tidak mengerti dengan jelas dan tepat apa yang menjadi kehendak sesama kita, sulit bagi kita untuk bisa menyenangkan hati mereka atau bisa melakukan sesuatu untuk memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Beberapa contoh nyata antara lain dalam merayakan ulang tahun pernikahan. Seorang suami ingin membuat suatu surprise kepada istrinya dengan mengajak istrinya makan malam yang spesial. Sang suami ingat bahwa istrinya sering lihat-lihat timeline di Instagram terkait fine dining, makanan-makanan kelas tinggi. Karena itu sang suami pun membawa istrinya pergi tanpa memberitahukan tempat tujuan mereka. Setiba di restoran fine dining yang dituju, sang istri bertanya, "Loh, kok datang ke sini?" Sang suami spontan menjawab, "Kan kamu sering lihat-lihat fine dining di Instagram, dan ini adalah restoran fine dining yang terbaik yang ada di kota kita." Dengan polos dan jujur, sang istri berkata, "Aku tidak suka makan di restoran fine dining. Tipe saya bukan orang yang makan di tempat seperti begini." Hati suami rasanya campur aduk, gimana baiknya bingung, serba salah karena ia telah pesan tempat yang terbaik, pilihkan makanan-makanan istimewa yang mahal lagi harganya. Bahkan sudah bayar DP. Namun di luar dugaannya, ia hanya mendapati bahwa istrinya tidak suka makan di restoran fine dining. Coba bayangkan saja, malam yang seharusnya menjadi malam yang indah bagi pasangan tersebut berubah menjadi malam yang awkward atau kikuk dan tidak mengenakan di antara mereka. Sang suami dengan niat baik ingin menyenangkan istri yang dikasihinya. Sayangnya, ia tidak mencari tahu dengan baik apa sebenarnya yang diinginkan istrinya. Sebaliknya, ia memakai pengertian sendiri, berasumsi bahwa dirinya sudah tahu jelas, tepat akan keinginan istrinya. Karena demikian, apapun yang dilakukannya tidak sampai ke tujuan untuk menyenangkan dan membahagiakan istrinya. Ada juga anak yang memberikan uang dalam jumlah lumayan besar setiap bulan kepada ayahnya. Ia mengira hati ayahnya akan disenangkan dengan berbuat demikian. Padahal yang ayahnya butuhkan bukanlah uang,
melainkan kehadiran sang anak yang mau meluangkan waktu untuk bersamanya, walaupun sekedar ngobrol-ngobrol, makan minum, atau bersenda gurau, atau jalan-jalan sebentar ke mall atau apa. Hal seperti ini tidak hanya terjadi dalam hubungan antar suami istri, anak dan orang tua, atau antar manusia. Antara manusia dengan Tuhan pun bisa terjadi yang seperti itu. Ada saja orang yang terkesan mengasihi Tuhan dan ingin menyenangkan hati Tuhan dengan cara melakukan kehendak-Nya. Namun yang terjadi adalah mereka melakukan apa yang mereka pikir itu adalah kehendak Tuhan, padahal bukan. Mereka berkorban, bayar harga, melakukan ini, melakukan itu, dan menurut mereka adalah kehendak Tuhan. Namun pada akhir perjalanan hidup, mereka baru sadar bahwa itu semua bukanlah yang Tuhan kehendaki bagi hidupnya. Ada orang-orang yang ingin melakukan kehendak Tuhan, tetapi mereka bingung dan tidak mengerti karena tidak tahu bagaimana caranya untuk mengerti apa sih yang menjadi kehendak Tuhan. Yang mereka mengira yang bisa mengerti kehendak Tuhan hanya orang-orang tertentu yang mempunyai akses langsung kepada Tuhan, seperti pendeta, penginjil, ya, atau rohaniwan, pemimpin-pemimpin gereja, dan lain sebagainya. Bagi mereka orang Kristen awam, orang biasa-biasa, rasanya tak mungkinlah dapat akses untuk mengerti kehendak Tuhan. Padahal akses untuk mengerti kehendak Tuhan tidak berlaku khusus hanya bagi orang-orang tertentu. Sebaliknya, akses ini telah Tuhan berikan kepada semua orang percaya agar dalam menjalani kehidupan dapat mengerti dengan persis, tahu dengan jelas, dan tepat kehendak Tuhan itu yang sudah pasti adalah yang terbaik, dan pimpinan Tuhan yang tak pernah salah. Kehendak Tuhan dan pimpinannya pasti akan memberikan kebaikan melebihi apa yang dapat manusia rancangkan buat hidup kita. Walaupun demikian, masih ada sebagian orang percaya yang berakhir dengan tersesat karena mereka tidak sungguh-sungguh berusaha mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka mencari tahu kehendak Tuhan hanya dalam kondisi tertentu, misalnya ketika sedang mencari jodoh, merintis usaha, atau meniti karir, ketika menghadapi pilihan yang membingungkan, dan ketika dalam keadaan terdesak dan butuh jalan keluar yang segera, baru mereka berusaha mencari tahu dan ingin mengerti kehendak Tuhan. Sayangnya, mayoritas dari mereka bukan bertujuan untuk menyenangkan hati Tuhan, melainkan motivasinya terfokus pada diri sendiri agar terhindar dari masalah, agar hidup mereka bisa mengalami kelimpahan berkat, sukacita, dan kebahagiaan. Tidak akan ada banyak masalah-masalah atau kesulitan. Sebagai orang percaya, adalah bijak bila kita senantiasa berusaha mencari tahu dan berusaha untuk mengerti kehendak Tuhan dengan tepat dan benar, lalu menjalani suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga memperoleh pimpinannya yang sempurna, dan perjalanan hidup kita itu akan menjadi aman, terarah, dan bisa menyenangkan hati Tuhan serta memuliakan namanya. Tuhan sangat rindu semua orang percaya bisa mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Namun pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Tema All by Grace episode yang ke-126 minggu ini adalah bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Kiranya melalui pembahasan tema, kita dapat menemukan dan memahami cara bagaimana untuk mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kita, serta bersedia menjalankannya dengan konsekuen dan setia sampai akhir. Mari kita belajar bersama bagaimana mengerti kehendak Tuhan. Yang pertama, dengan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Ya, pernah seorang jemaat dengan sukarela membantu kami merakit kursi lipat yang kami beli di satu toko besar. Yang pertama dilakukannya dengan cepat, cermat, dan tepat karena
ada manual booknya atau buku panduan yang mengarahkan dan dia ikuti dengan baik. Karena sudah berhasil memasang yang pertama, ia merasa pede, percaya diri, dan dia mengira dia sudah paham dan sudah bisa menguasai cara perakitan kursi semacam itu. Maka untuk merakit kursi yang berikutnya, dia tidak memerlukan lagi. Dan dia tidak usah mau mengikuti apa yang namanya manual book atau buku panduan. Setelah selesai merakit yang kedua itu, ternyata salah perakitannya. Dan kursi itu tidak bisa diduduki. Ya, oleh kesalahan tersebut, ia terpaksa harus bongkar dan rakit ulang kursi dengan mengikuti manual book atau buku panduan yang ada. Barulah jadi kursi dirakit dengan baik dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, untuk perakitan yang tepat dan pengoperasian yang sesuai bagi sebuah alat secara maksimal, buku panduan atau manual book sangatlah penting dan dibutuhkan karena dapat memberikan panduan agar kita memahami fitur apa saja yang ada, fungsinya bagaimana, pengoperasian alat tersebut bagaimana, dan sebagainya. Mungkin saja kita merakit dan mempergunakan sebuah alat tanpa buku panduan atau manual book, tapi bisa saja terjadi kesalahan perakitan. Sebagian fitur dan fungsi tidak kita ketahui sehingga alat tersebut tidak dapat kita gunakan dengan maksimal sesuai dengan rancangan semula waktu benda itu dibuat. Dari buku panduan atau manual book, kita akan peroleh petunjuk perakitan dan pemakaian secara lengkap. Berbagai kemungkinan terjadinya kerusakan, apa penyebabnya, ya semua ini supaya kita terhindar ya dari segala kesulitan pengoperasian atau kerusakan. Bahkan ada solusi bila ada terjadi kesalahan atau kerusakan, bagaimana mengatasinya. Pernah seorang anak sepulang dari sekolah mengeluh kepada ibunya terkait hasil nilai soal latihan yang kurang memuaskan. Karena menurutnya setiap soal sudah dijawab dengan benar. Sang ibu melihat kertas tugas tersebut dan bertanya, "Dari mana kamu dapat jawaban ini?" Si anak menjawab, "Aku pikir sendiri jawabannya." Sang ibu hanya tersenyum dan berkata, "Nak, jawaban untuk setiap soal ini sudah ada di buku pelajaranmu. Sudahkah kamu membaca dan mempelajarinya dengan baik?" Jawaban demikian berlaku juga bagi kita yang rindu untuk mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kita. Karena kehendak Tuhan bisa dimengerti, dipelajari melalui kebenaran firman Tuhan. Seperti yang dinyatakan dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab adalah firman yang diilhamkan oleh Allah sendiri dan merupakan isi hatinya, lalu ditulis oleh manusia terpilih dan melalui proses percetakan serta kanonisasi, jadilah Alkitab yang dapat kita miliki, baca, pelajari hingga sekarang. Di dalam Alkitab terkandung nasihat, arahan Tuhan, teguran, peringatan, pengajaran dari Tuhan. Dan kehendak Tuhan juga dapat kita temukan, kita ketahui, kita pelajari supaya dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya, kita dapat mengerti kehendak Tuhan dan mengikuti pimpinannya menuju sebuah kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Ya, Tuhan tidaklah hanya sekedar memberikan perintah, lakukan kehendakku dan kamu akan hidup. Lalu dia membiarkan manusia meraba-raba, mencari tahu sendiri apa yang menjadi kehendaknya atau bagaimana menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan firman-Nya sebagai buku panduan atau manual book, penuntun, petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan ini agar bisa hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya dan rancangannya yang baik dan sempurna, indah
bahkan mulia bagi kita. Daud tercatat dalam Alkitab sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan dan melakukan segala kehendak Tuhan, terlepas dari kegagalannya dan kejatuhannya dalam hal Batseba, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 22 mengatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Karena Daud melakukan segala kehendak Tuhan, maka Daud dinyatakan Allah sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Daud bisa melakukan segala kehendak Tuhan karena ia mempelajari kebenaran firman Tuhan, mencintai Taurat Tuhan, bahkan sebagai pemazmur yang mendedikasikan satu pasal Mazmur khusus untuk menyatakan kecintaannya akan Taurat Tuhan dan kerinduannya untuk hidup menaati firman Tuhan, yaitu kitab Mazmur 119 yang merupakan pasal terpanjang di dalam Alkitab. Di antaranya kita lihat dalam Mazmur pasal 119 ayat 33 dan 34 terjemahan baru dikatakan, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Sebagaimana Daud menjadi seseorang yang berkenan di hati Allah dengan melakukan segala kehendaknya, demikian juga kita sebenarnya bisa menjadi pribadi yang serupa, asalkan kita bersedia untuk menekuni dan mempelajari firman Tuhan. Tanpa tuntunan firman Tuhan, kita bisa menyimpang dan tidak berjalan dalam jalur kehendaknya, karena pengertian manusiawi kita sangatlah terbatas dan tidak bisa diandalkan. Kita berpikir dan kita mengira sudah tahu bahkan jelas apa yang menjadi kehendak atau isi hati Tuhan. Namun bisa jadi itu adalah kehendak hati kita atau kehendak orang lain yang menjadi tolak ukur bahwa itu adalah kehendak Tuhan, pasti selaras dengan firman Tuhan. Jika tidak selaras, kita harus berdoa lebih, waspada dan cermati amat sangat agar tidak terkecoh atau salah. Sama seperti seorang murid yang meskipun memiliki semua buku mata pelajaran yang dibutuhkan, ia tetap membutuhkan seorang guru untuk mengajar, untuk membimbingnya. Demikian pula halnya dengan kita dalam mempelajari dan menekuni firman Tuhan. Kita tidak bisa menafsirkan seenak hati pikiran kita yang terbatas itu. Kita butuh Roh Kudus yang Tuhan tempatkan di dalam kita untuk menyingkapkan hal-hal dari apa yang kita baca. Kita juga butuh pembimbing, mentor, orang tua rohani yang teruji dan terbukti, bertanggung jawab dan dapat dipercaya sebagai orang-orang rohani yang Tuhan tempatkan dalam hidup untuk menuntun dan membimbing kita agar tidak salah langkah. Karena itu kita perlu untuk tertanam dalam satu gereja yang Tuhan pimpin. Dan di dalam gereja kita akan menemukan kakak-kakak senior kita, pemimpin-pemimpin kita, bahkan pendeta, penginjil, guru injil, ataupun pembimbing-pembimbing lainnya, dan gembala sidang yang boleh kata menjadi orang tua rohani kita. Kita boleh belajar pada mereka, kita boleh bertanya pada mereka, bahkan saat mereka mengarahkan kita, mereka akan mengarahkan yang baik demi kebaikan kita dan masa depan kita. Segala jawaban terbaik bagi kehidupan kita sejatinya telah tertulis juga dalam Alkitab. Apapun masalah yang kita hadapi, atau kepergumulan, atau apapun yang kita butuhkan, pertanyaan apapun yang memerlukan jawaban, firman Tuhan dalam Alkitab dapat menjawab, mengarahkan, dan memberikan solusi. Itulah sebabnya kita harus senantiasa haus, tekuni, dan pelajari firman Tuhan setiap hari dan selalu rindu untuk menaati dan melakukannya dengan sesuai. Segala jawaban, jalan keluar yang kita perlukan
selalu tersedia di dalam kebenaran firman-Nya. Pada akhirnya, tujuan kita mempelajari kebenaran firman Tuhan adalah supaya kita bisa mengerti dan melakukan kehendak Tuhan, bukan mencari celah untuk pembenaran diri ketika melakukan hal-hal yang kita pikir itu adalah kehendak Tuhan. Padahal sebenarnya itu adalah keinginan kita sendiri. Kita harus datang ke bawah kaki Tuhan, membuka firman Tuhan dengan hati yang murni dan tulus, ibarat kertas putih tanpa coretan. Letakkan, kesampingkan kehendak dan keinginan diri kita. Datanglah kepada Tuhan dengan satu kerinduan, yaitu keinginan yang sungguh-sungguh untuk mengerti apa sebenarnya yang Tuhan inginkan, apa sebenarnya menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Semua kembali kepada diri kita. Apakah kita mau memulai membaca, mempelajari, menekuni dengan serius dan sungguh hati untuk dapat mengetahui dan mengerti dengan jelas dan tepat apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita. Atau sebaliknya, kita memilih untuk membiarkan Alkitab hanya sekedar ditaruh di rak buku tanpa menyentuhnya, sehingga berdebu dan usang. Selain membaca Alkitab dalam bentuk cetakan melalui gadget, handphone sekarang pun, kita dapat terbantu untuk membaca, menekuni, dan merenungkan firman Tuhan setiap saat. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan ada hambatan dalam mempelajari firman Tuhan. Ya, jadi tidak ada alasan ya dengan Alkitab yang berupa cetakan atau Alkitab elektronik digital ya melalui handphone kita bisa membaca Alkitab, kita bisa merenungkan firman Tuhan, kita bisa mempelajari dengan baik. Ingatlah, semakin kita membaca, mempelajari dan merenungkan firman-Nya, kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan bagi hidup kita, semakin mengenali jalan dan pimpinan Tuhan, sehingga mendorong kita untuk semakin mempercayakan hidup kepada Tuhan, karena menyadari betapa indah hidup ini bila setiap langkah berjalan bersama Tuhan. Ya, bagi orang yang sudah melayani Tuhan dalam pelayanan, dalam setiap segi apa yang harus ambil keputusan, bahkan dalam merekrut ya tenaga-tenaga SDM, sumber daya manusia yang bisa membantu untuk melayani Tuhan dan lain sebagainya, kita harus benar-benar berdoa sungguh dan dengan patokan prinsip dari firman Tuhan yang tak pernah salah. Dan kita tidak akan gampang-gampang untuk bisa mengambil keputusan dan mengatakan ini kehendak Tuhan, itu bukan, dan lain sebagainya. Kalau kita jelas dengan sungguh kehendak Tuhan, pasti tidak bertabrakan dengan firman Tuhan. Ya, apa yang dikatakan firman Tuhan, kita harus percaya dan kita yakini, lalu kita taati, kita lakukan dengan sesuai, jangan tidak sesuai. Dan jika tidak sesuai, maka itu namanya bisa jadi kehendak diri manusia yang sok tahu dan sendiri menghalalkan dan mengatakan itu adalah kehendak Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mau dengan rendah hati, rindu hati, sungguh hati, kita mau mengerti kehendak Tuhan dan belajarlah melalui firman Tuhan. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku berserah hanya padamu. Ajarku berharap hanya padamu.
Yang kedua, kehendak Tuhan tidak hanya bisa kita mengerti, tetapi harus dilakukan dengan sesuai. Ya, membaca, mempelajari, mengerti, dan merenungkan sesuatu itu adalah satu hal. Melakukan dan mempraktekkan apa yang dipelajari dan dimengerti itu adalah hal yang lain. Ya, setelah mempelajari dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, selanjutnya kita harus melakukan atau mempraktekkannya dengan sesuai, karena tak akan ada gunanya hanya mengetahui, mengerti kehendak Tuhan itu, tetapi tidak melakukannya. Suatu hari di sebuah kerajaan, sang raja menyuruh semua pegawainya berkumpul karena ada pengumuman penting. Setelah semua berkumpul, sang raja membagikan masing-masing satu benih dengan perintah agar benih itu ditanam hingga waktu yang ditentukan. Mereka akan dikumpulkan kembali dan melihat hasil dari benih yang sudah diberikan raja. Setiba waktunya untuk para pegawai berkumpul kembali dengan membawa hasil dari benih yang telah diberikan raja, semua pegawai membawa buah yang terbaik dan yang terbanyak untuk ditunjukkan kepada raja. Namun ada seorang pegawai yang tidak membawa satu buah pun, selain satu buah pot berisi tanah. Pegawai itu pun berkata kepada raja, "Maafkan tuanku raja, hamba sudah menanam benih dari tuanku dan merawatnya dengan sungguh-sungguh, tetapi sampai hari ini benih yang tuanku berikan tidak bertumbuh." Akhirnya raja mengumumkan bahwa pegawai inilah yang akan diangkat menjadi kepala dari semua pegawai-pegawai yang ada. Karena sesungguhnya benih yang dibagikan oleh raja adalah benih yang mati, benih palsu, ya, dan tidak bisa hidup. Yang artinya semua pegawai yang lain itu membawa buah sekalipun banyak dan lain sebagainya. Itu adalah pembohong. Hanya satu pegawai yang benar-benar menjalankan apa yang sesuai dengan dikehendaki oleh sang raja. Dari kisah ini, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kita, baik dalam pergaulan, pekerjaan, keluarga, atau dimanapun kita berada. Jangan hanya melakukan apa yang kita inginkan, melainkan lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan lakukanlah dengan sesuai. Di dalam Injil Matius 21 ayat 28 hingga 31a tercatat sebuah perumpamaan tentang seorang ayah yang mempunyai 2 orang anak. Kisahnya adalah sebagai berikut. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak," tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Ya, tidak cukup hanya sekedar tahu, mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu barulah langkah awal. Tidak sedikit orang yang tahu dan mengerti akan kehendak Tuhan. Tahu apa yang harus dilakukan, namun tidak bersedia untuk melakukannya. Mungkin saja kehendak Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkannya. Maka dia berpikir, jangan-jangan saya salah dengar. Mungkin juga takut repot, ya, harus bayar harga, harus berkorban ini dan itu. Atau merasa, itu tidak penting lah, bisa ditunda. Tunggu waktu yang pas, suasananya oke, baru mau menjalankan kehendak Tuhan. Apapun alasannya, Tuhan tidak menghendaki kita hanya berhenti di sekedar tahu dan mengerti. Tapi kita harus bisa melakukannya agar tidak terjadi seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-47 mengatakan, "Adapun hamba yang tahu kehendak Tuannya, tetapi yang tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan."
Atau bagian lain dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 hingga 25 yang berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Dalam kenyataan, ada orang berkata, aku sudah melakukan kehendak Tuhan, tetapi penggenapan janji Tuhan kok masih belum juga kualami. Harus disadari, tidaklah cukup hanya melakukan kehendak Tuhan, tetapi kita harus perlu cek and recheck. Apakah kehendak Tuhan itu sudah kita lakukan dengan persis, dengan sesuai seperti apa yang Tuhan kehendaki? Jangan sampai kita memilah-milah bagian mana yang dilakukan dan bagian mana yang tidak, mana yang masuk di akal kita lakukan, mana yang bisa mendatangkan keuntungan pribadi kita praktekkan. Jangan sampai kita melakukan kehendak Tuhan dengan tidak persis atau tidak sesuai, sehingga hasil akhir pun tidak sesuai. Demikian juga kehendak Tuhan, jangan hanya dijalankan setengah-setengah, bahkan 99,9% pun tidak boleh, karena Dia adalah Raja, Dia adalah Tuhan, dan Tuhan apapun yang menjadi kehendaknya adalah mutlak dan final. Tidak boleh dinegosiasi, tidak bisa dipilah-pilah. Apa yang difirmankannya itu harus kita jalankan persis dan sesuai. Ada dua tokoh dalam Alkitab. Yang satu melakukan kehendak Tuhan persis dan sesuai seperti yang diperintahkan. Sementara yang satu lagi dengan memakai pengertian sendiri melakukannya tidak persis seperti yang diperintahkan Tuhan. Yang pertama adalah Nabi Nuh. Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera dengan instruksi, bahan, dan ukuran-ukuran yang jelas. Dan semua ini tertulis di dalam Kejadian pasal 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nuh melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, persis dan sesuai, tepat 100%, dan Tuhan berkenan kepada Nuh. Lain halnya dengan tokoh kedua, yaitu Raja Saul. Tuhan memerintahkan Raja Saul untuk menumpas orang Amalek dan masuk ternak-ternaknya tanpa menyisakan apapun dan siapapun. Saul melakukannya. Hanya saja tidak sesuai seperti yang dikehendaki Tuhan, yang membiarkan hidup Raja Amalek dan ternak-ternak yang tambun diselamatkan dengan dalih atau alasan sebagai persembahan korban kepada Tuhan. Kisah ini tercatat dalam 1 Samuel pasal 15 ayat yang ke-1 hingga 35, dan berikut adalah penggalan ceritanya. 1 Samuel pasal 15 ayat 19 hingga 22 berkata, "Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan?" Lalu kata Saul kepada Samuel, "Aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal." Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Di mata Tuhan,
melakukan kehendak-Nya secara sesuai, seperti yang diperintahkannya, jauh lebih penting daripada segala persembahan korban, apapun juga yang kita berikan. Karena yang Tuhan nilai adalah hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh ingin menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan segala kehendak-Nya persis dan sesuai seperti apa yang Tuhan inginkan? Bagaimana dengan Anda dan saya hari ini? Maukah dan sudahkah kita belajar dan berusaha dan berkomitmen untuk taat dan setia dalam melakukan kehendak Tuhan dengan sesuai? Seberapapun kehendak Tuhan yang telah kita pelajari dan kita mengerti, taati saja dan lakukan dengan persis dan sesuai agar dapat menyenangkan hati Tuhan dan kita akan memperoleh sebutan dari Tuhan sebagai orang yang berkenan kepadanya. Pernah seorang pendeta bersaksi bahwa gerejanya mendapat bantuan dana tanpa bunga pinjaman dari pihak ketiga. Sudah hampir tiba waktunya, maka sesuai dengan janji semula, gereja harus mengembalikan pinjaman tersebut. Tapi kenyataannya, kas gereja belum memadai dan persediaan tidak cukup untuk bisa membayar hutang yang demikian besar jumlahnya. Suatu hari pendeta itu dalam doa, dia mendengar sendiri Tuhan berbicara kepada dia bahwa percaya akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Dan pendeta itu dengan lugu dan polos, dia percaya dan dia taat apa yang dikehendaki Tuhan, bahwa dia harus percaya bahwa hutang gereja pasti Tuhan bisa lunasi. Lalu selanjutnya Tuhan menyatakan kehendak Tuhan ialah buka cek, bayar kepada pihak ketiga tersebut. Waktu mendengar perkataan Tuhan demikian, dia taat dan dia mau lakukan dengan sesuai apa yang Tuhan katakan. Sewaktu dia berbicara kepada istrinya, ya tentu tingkat iman, tingkat hidup rohani masing-masing orang beda. Ya, biarpun suami adalah pendeta, istri adalah ibu pendeta, tetap aja ada beda karakter, ya beda tingkat hidup rohani dan tingkat iman. Sekali dia sharing dengan istrinya bahwa Tuhan suruh membuka cek untuk membayar hutang, si istri mulai otak berpikir, cek ini jumlahnya cukup besar. Kalau buka cek, nanti ceknya kosong, tidak ada isi bagaimana? Lalu dia tanya pada suaminya, siapa yang isi uangnya nanti? Kalau buka cek, ya Tuhan yang perintah, kasih Tuhan yang keisi. Maka pendeta itu berkata, God's will, God's bill, ya, God's way, God's pace. Ya, kalau ini adalah kehendak Tuhan, Tuhan yang akan menanggung akan nota bon itu. Ya, Tuhan yang berhutang. Kalau Tuhan yang memimpin jalannya, ya Tuhan yang akan bayar. Maka seketika itu istri tidak bisa bicara apa. Si istri pendeta hanya dengan lugu mau tidak mau terima kalau itu kehendak Tuhan. Namun dia secara manusiawi, dia rasa khawatir, dia nggak kuat. Tiba-tiba dia langsung sakit mah. Bagaimana selanjutnya? Dan ajaib luar biasa. Pendeta itu bersaksi, ya sebelum tiba jatuh tempo daripada cek yang dibuka untuk pelunasan hutang pihak ketiga, Tuhan memenuhi kebutuhan itu dengan ajaib, dengan luar biasa. Bahkan terkumpul uang sejumlah itu pada masa-masa krisis ekonomi sedang melanda dunia. Itu saat uang bisa terkumpul bukan hanya cukup untuk menutupi kebutuhan cek yang dibuka, bahkan Tuhan menyediakan lebih daripada yang dibutuhkan itu. Ya, akhirnya utang gereja kepada pihak ketiga terkait dengan pembelian gedung gereja terlunaskan dengan ajaib. Saudara, kita boleh renungkan, kita boleh belajar. Kalau pendeta itu mengetahui, mendengar
dan mengerti kehendak Tuhan, Tuhan akan membayar. Tetapi kalau dia tidak lakukan dengan persis dan sesuai, dia tidak berani membuka cek, kemungkinan mujizat ini tak akan terjadi. Namun karena dia mendengar Tuhan menyatakan kehendak Tuhan dengan jelas, dan Tuhan perintahkan dia untuk lakukan apa yang Tuhan katakan, dan dia lakukan persis dan sesuai, mujizat pun terjadilah. Banyak contoh dalam kehidupan nyata, banyak contoh dalam Alkitab mengatakan hal-hal seperti itu. Asal kita mengerti kehendak Tuhan, kita percaya, kita taati, lakukan dengan persis, dengan sesuai, maka kita akan terima hasil yang luar biasa, mujizat terjadi. Tuhan, ku cari wajah-Mu, lebih dekat padamu selalu. Jiwaku merindukan-Mu, ku mau lebih mengenal diri-Mu. Tuhan, kekasih jiwaku, suruh hidupku milik-Mu. Hatiku taat kehendak-Mu, ku ingin selalu bersama-Mu. Haleluya, mulut memuji-Mu, meluapkan pengagunganku. Kau angkatku, Kau di hatiku, Yesus, ku serahkan hidupku. Ku bisikkan kata pujaanku atas kuasa keajaiban-Mu. Dengarlah ku nyanyi glori, suruh hidupku milik-Mu. Tuhan, ku cari wajah-Mu, lebih dekat padamu selalu. Jiwaku merindukan-Mu, ku mau lebih mengenal diri-Mu. Haleluya, mulut memuji-Mu, meluapkan pengagunganku. Kau angkatku, Kau di hatiku, Yesus, ku serahkan hidupku. Ku bisikkan kata pujaanku atas kuasa keajaiban-Mu. Dengarlah ku nyanyi glori, suruh hidupku milik-Mu. Suruh hidupku milik-Mu. Suruh hidupku milik-Mu. Yang ketiga, bagaimana kita mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan harus kita jadikan
gaya hidup senantiasa. Ya, kehendak Tuhan bukan cuma sekedar tahu, jalani, praktekkan, tapi harus menjadi gaya hidup yang benar-benar ya menjalani satu kehidupan yang terus-menerus sesuai dengan kehendak Tuhan senantiasa. Bukan sekali-sekali, bukan sekali-kali aja, ya bukan, tapi harus senantiasa. Ya, sesuatu bila dilakukan berulang-ulang akan membentuk karakter dan menjadi gaya hidup. Karakter rajin tidak datang dengan sendirinya, tetapi dibangun dari berbagai keputusan kecil yang dilakukan berulang-ulang sampai akhirnya terbentuklah sebuah karakter atau gaya hidup sebagai orang rajin. Contoh-contoh kecil dapat kita lihat, misalnya kita bisa pilih untuk bangun lebih awal aja daripada tergantung bunyi alarm yang membangunkan kita. Ya, kita juga bisa pilih kerjakan tugas sebelum tenggat waktu yang sudah ditentukan. Ya, kita lakukan lebih awal. Ya, ketimbang nanti kita menundanya lagi. Dan masih banyak contoh lain dan pilihan-pilihan lain yang sederhana, tetapi sebenarnya itu adalah seperti batu bata yang diletakkan satu persatu dalam membangun sebuah rumah. Demikian pula halnya dengan kehendak Tuhan. Tidaklah cukup bila menyikapi kehendak Tuhan hanya sekedar tahu, mengerti, dan melakukannya dengan sesuai. Tapi harus kita melakukan kehendak Tuhan itu secara terus-menerus, sehingga terbentuk sebuah karakter, terbentuk sebuah gaya hidup yang senantiasa melakukan kehendak Tuhan. Dan kita tidak perlu lagi menimbang-nimbang, ya, memilih-milih antara mau atau tidak melakukan ini kehendak Tuhan. Memiliki kehidupan yang senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan tidaklah dibangun dalam semalam. Ya, semua diawali dari hal-hal yang sederhana yang mungkin oleh orang banyak dianggap sepele, tetapi di mata Tuhan tidak pernah ada yang sepele atau kecil. Seperti yang tertulis dalam Lukas pasal 16 ayat 10 berkata, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Selain itu, tidaklah benar bila kita melakukan kehendak Tuhan hanya untuk sekali-sekali atau sesekali. Bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, atau saat kondisi oke dan mendukung. Melainkan kita harus melakukannya terus-menerus. Walau saat situasi tidak mendukung, atau saat ada godaan dan pilihan lain yang lebih menarik dari mengikuti dan melakukan kehendak Tuhan. Kita harus mengambil sebuah keputusan bahwa sekali aku berkomitmen untuk mengikuti dan melakukan kehendak Tuhan, aku akan setia melakukannya sampai akhir. Terlepas dari situasi kondisi yang ada, berapapun harga yang harus kubayar, karena apa yang Tuhan persiapkan bagi kita nanti adalah jauh lebih besar dari apa yang bisa ditawarkan oleh dunia ini, yaitu hidup kekal selama-lamanya, upah mahkota kebenaran, upah mahkota kemuliaan yang kekal selamanya. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 berkata, "Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya." Harus kita akui, tidaklah mudah untuk menjalani suatu kehidupan yang terus-menerus berjalan dalam kehendak Tuhan di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa dan dikuasai oleh si jahat ini. Ya, dengan segala daya, upaya, metode, iblis akan mencoba kita untuk membuat berbagai pilihan yang pada akhirnya mengakibatkan kita menyimpang dari jalur yang ditetapkan Tuhan bagi kita. Situasi-situasi inilah yang akan menjadi ujian bagi kesetiaan kita ketika berjalan di dalam kehendak Tuhan. Memang sulit untuk senantiasa mengikuti dan melakukan kehendak Tuhan. Tetapi hidup di luar kehendak Tuhan akan jauh lebih sulit, karena dengan demikian kita memutuskan untuk hidup di luar naungan otoritas kerajaan Allah, di luar kehendak dan pimpinannya, dan termasuk di luar segala hal-hal baik
yang ada di dalam Tuhan. Sebaliknya, bila kita memilih untuk tetap taat, setia dalam mengikuti dan melakukan kehendak-Nya senantiasa, walau jalannya susah, penuh lika-liku, tidak tahu pasti apa yang akan terjadi esok di depan, namun dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita, Dialah yang akan memampukan kita untuk berjalan di dalam kehendak Tuhan sampai pada akhir, seperti tertulis dalam 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga dalam terjemahan sederhana, dikatakan dengan kuasanya sendiri Allah sudah memberikan segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjalani hidup yang sesuai dengan kehendak-Nya. Semua berkat rohani itu diberikan kepada kita karena kita benar-benar mengenal Allah yang sudah memanggil kita oleh karena kemuliaan dan kebaikan-Nya. Bahkan kemauan dan kerelaan untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pun adalah anugerah dari Tuhan. Dan tertulis di dalam Filipi pasal 2 ayat 13 dalam terjemahan sederhana, dikatakan karena Allah lah yang memberikan keinginan bahkan kemampuan kepada kita masing-masing untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan hatinya. Kita bisa untuk berjalan senantiasa di dalam kehendak Allah, melakukan kehendak Allah dengan senantiasa juga, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita dapat memampukan kita. Seperti ayat yang sudah kita baca tadi, pilihannya ada pada kita sendiri dengan bersedia mengambil keputusan yang membawa kita untuk tetap berada dalam kehendak Allah senantiasa. Dan pada akhirnya yang Tuhan rindukan dari kita, anak-anaknya, adalah kita bisa setia sampai akhir, berjalan dalam kehendak-Nya, sehingga Tuhan mendapati kita sebagai hamba-Nya yang baik dan hamba-Nya yang setia. Hendaklah kita meneladani Yesus yang berkata demikian tentang prinsip hidupnya. Yohanes pasal 4:34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus mengumpamakan melakukan kehendak Tuhan seperti makanan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Sebagaimana tanpa makanan, tak seorang pun dapat bertahan hidup dalam jangka waktu yang lama. Demikian juga dalam menjalani kehidupan rohani. Kita harus melakukan kehendak Tuhan setiap waktu. Karena dengan demikian, kita memperoleh kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi kehidupan yang nyata sehari-hari. Tanpa asupan nutrisi bagi hidup rohani, maka hidup rohani kita bisa menjadi kering, bisa menjadi lemah, bisa menjadi lesu. Sebaliknya, dengan asupan nutrisi yang kontinu bagi hidup rohani, melalui melakukan kehendak Tuhan dengan sesuai dan setia setiap waktu, maka hidup rohani kita, manusia rohani kita akan memiliki semangat, kekuatan dalam menjalani kehidupan yang berarti, bernilai, dan berdampak dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan senantiasa. Sebagaimana tubuh jasmani membutuhkan makanan, tidaklah cukup hanya makan sehari atau 2 hari lalu berpuasa sebulan. Walaupun telah makan all you can eat, kita tetap perlu makan untuk jadwal selanjutnya, karena makanan dapat memberikan kekuatan dan kemampuan untuk kita bertahan hidup. Demikian juga makanan bagi hidup rohani kita. Dengan melakukan kehendak Tuhan, takkan cukup hanya sekali atau 2 kali melakukan kehendak Tuhan itu. Takkan cukup hanya 1 atau 2 bulan atau setahun, melainkan harus setiap hari, setiap waktu, agar hidup rohani kita tetap sehat, tetap semangat, tetap kuat, dan bisa bertumbuh. Ya, sebagai orang percaya, melakukan kehendak Tuhan harus menempati prioritas yang utama bagi hidup kita. Dan kehendak Tuhan haruslah kita lakukan dengan sesuai, dengan setia, dan maksimal sampai pada akhir hidup. Jangan mudah menjadi lemah hanya karena godaan dan tantangan hidup yang dihadapi. Sebagaimana kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa makan, walaupun dalam keadaan susah, merana, menderita, kita tetap berusaha supaya perut tetap terisi, walau cuma sekedar nasi dan kecap, sehingga kita bisa tetap menjalani kehidupan dan berusaha. Demikian juga seharusnya semangat kita untuk melakukan kehendak Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Walaupun dalam keadaan terjepit, terhimpit, hingga menjerit,
kita tetap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kitalah yang perlu semuanya untuk kebaikan kita dan akan menuntun kita kepada masa depan yang indah yang telah Tuhan rancangkan. Maka dari itu, janganlah kita sekedar tahu kehendak Tuhan, tapi harus dipraktekkan atau dilakukan dengan sesuai dan setia sampai menjadi gaya hidup. Kiranya kita tidak hanya mengawali dengan baik, hidup dipimpin oleh Tuhan melalui Roh Kudus-Nya dalam Yesus Kristus. Kita harus menjalani kehidupan ini dalam kehendak-Nya dan kita bisa menyelesaikan apa yang sudah kita mulai di dalam Kristus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu dan ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa
menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jauh dari kasih-Mu kami tak bisa. Oh, kasih-Mu Tuhan selalu bersamaku. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pewahyuan-Mu. Bagaimana kami mengerti kehendak Tuhan. Kami tahu Tuhan, firman-Mu sudah tersedia. Alkitab yang kami punyai, kami mau pelajari, kami mau tekunin. Dan disitulah kami mengerti kehendak-Mu Tuhan. Dan lebih dari itu Tuhan, kami bukan hanya sekedar mengerti, seberapa pun kami mengerti. Kami mau melakukannya. Bukan sekedar melakukannya, kami harus melakukannya dengan sesuai, dengan persis. Dengan demikian kami bisa diketemukan Tuhan sebagai umat-Mu yang setia. Dan Tuhan tolong kami bukan hanya sekedar tahu, mengerti, dan melakukan kehendak Tuhan. Tapi kami mau lakukannya dengan senantiasa, setiap saat. Dan hidup kami akan memiliki karakter, senantiasa akan taat dan menuruti segala kehendak Tuhan. Sehingga itu akan menjadi gaya hidup kami. Dan dengan demikian, kehendak Tuhan tidak lagi menjadi sesuatu yang tabu buat kami, atau sesuatu misteri yang sulit kami mengerti. Tapi sebaliknya, justru kami tahu kehendak Tuhan, mengerti kehendak Tuhan, melalui kami lakukan apa yang sudah kami mengerti, dan kami jadikan itu sebagai gaya hidup kami, karakter kami Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, sempurnakan semua ini Tuhan, untuk boleh kami mengerti lebih dalam lagi, dan hidup kami boleh makin hari makin berkenan padamu, dan pertumbuhan iman kami dan hidup rohani kami boleh mengalami peningkatan demi peningkatan yang berkenan padamu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memimpin waktu ini, dan Engkau sempurnakan semuanya bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya, amin, haleluya. Saatnya kita mau doa syafaat. Yang pertama saya mau berdoa untuk Anda yang mengalami yang namanya wasir, hemoroid. Ya, apapun penyebabnya terserah, berapapun besarnya atau banyaknya, bagaimanapun ya simptom atau gejala yang sudah timbul, pokoknya bagi yang percaya, lihat kemuliaan Tuhan. Tumpang tangan dua-duanya di atas dadamu, kita berdoa. Aku doakan Tuhan, mereka yang mengalami hemoroid, wasir, ambeien, Tuhan, Engkau tahu penderitaannya, Engkau tahu kesakitan yang dialami. Mari Tuhan, Engkau belas kasihan-Mu turun atasnya, kasih karunia-Mu turun atasnya. Dan kami berdoa saat mereka percaya dan mereka akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Walaupun mereka hanya tumpang tangan di hati mereka, tapi mereka percaya saat ini juga kuasa-Mu dalam nama Yesus turun oleh bilu Yesus. Hemoroid, ambeien ataupun wasirnya sembuh kering sampai ke akar-akarnya dan keluar sendiri tanpa operasi pun selesai. Dalam nama Yesus kami terima kesembuhan. Tuhan Yesus sembuhkan, Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya, amin. Anda yang sakit lambung, sakit mah dari tadi cekok-cekok sakit, ayo taruh tanganmu di atas tempat yang sakit dan kita percaya dalam nama Yesus. Sakit mah, sakit lambung,
saat ini Tuhan sembuhkan. Yesus sembuhkan. Seberapa kronis pun sakit lambungnya, Tuhan Engkau sanggup. Dalam nama Yesus, sembuh. Yang percaya akan terima mujizat dan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan Yesus sembuhkan. Haleluya. Amin. Anda yang menderita lupus, dikatakan, didiagnosa oleh kedokteran, mengatakan kau menderita lupus. Percaya, bagi manusia tak mungkin, bagi Tuhan hal demikian tidak ada mustahil bagi Tuhan. Bagi yang percaya pun tidak ada mustahil. Mari kita berdoa. Taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan, kasihani untuk anak-anakmu yang mengalami lupus. Kami mohon kasih karunia kemurahan-Mu. Kami mohon Tuhan, kuasa-Mu, kemuliaan-Mu dinyatakan. Belas kasihan-Mu turun saat ini. Sembuhkan lupus dalam nama Yesus. Sembuh. Tuhan Yesus sembuhkan. Tuhan Yesus sembuhkan. Jadilah sembuh. Tidak ada mustahil bagimu Tuhan. Dan juga Engkau berjanji tidak ada mustahil bagi kami yang percaya. Mujizat Tuhan nyata sampai saat ini. Dalam nama Yesus kami terima kesembuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Anda yang mengalami kesulitan, tagihan, piutang yang tak masuk-masuk, tak kunjung dibayar oleh pihak yang berhutang kepadamu. Saat ini taruh tanganmu di atas dadamu. Kita berdoa, Tuhan mari belas kasihan-Mu turun, kuasa-Mu dinyatakan kepada mereka yang percaya bahwa tagihan-tagihan piutang yang tertunda sekian lama, walaupun sudah usahakan segala cara dan tetap belum terlunaskan. Saat ini kami berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan gerakan hati orang yang berhutang itu, kirim malaikat-Mu menagihkan bagi orangnya. Dalam nama Yesus, tagihan-tagihan akan masuk. Dalam nama Yesus, kami lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terjadi mujizat. Haleluya. Yesus lakukan mujizat. Yesus dimuliakan. Haleluya. Amin. Anda yang mau jual properti tetap tertunda sampai hari ini, taruh dua tanganmu di atas dadamu. Tuhan, kami berdoa, buka jalan Tuhan. Dia hanya membutuhkan satu pembeli. Pembeli yang serius, pembeli yang tidak menekan, pembeli yang sungguh-sungguh sepenuh hati mau membeli, serius. Karena itu Tuhan, giring pembeli itu kepadanya, bisa membeli dengan harga yang baik, yang pantas, dan apapun yang menghalangi kuasa-kuasa iblis yang ingin mencoba mengganggu berkat Tuhan turun, mengganggu kelancaran proses penjualan propertinya, dan kuasa-kuasa yang menghalangi pembeli untuk datang, saat ini kami patahkan dalam nama Yesus. Dan kami proklamirkan properti yang mau dijual, terjual dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagi kami yang percaya, tidak ada yang mustahil. Kami lihat mujizat terjadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita serahkan semua pergumulan, kebutuhan, kerinduan apapun yang Anda alami. Kita berdoa, Tuhan buka jalan. Kita sehati sepakat berdoa, di bumi Tuhan akan nyatakan kemuliaannya bagi kita dan terjawablah doa kita. Taruh dua tanganmu di saudaramu. Tuhan, kami berdoa untuk semua pergumulan, masalah, kerinduan, dan segala kesulitan-kesulitan apapun yang mereka hadapi, baik dalam bidang ekonomi, keuangan, pekerjaan, usaha, ataupun penjualan barang, hutang, ataupun piutang tak tertagih, atau masalah studi, masalah jodoh, masalah masa depan, masalah pekerjaan, Tuhan, masalah-masalah hubungan orang tua dan anak, suami istri, dan lain sebagainya. Anda sakit penyakit
apapun baik mereka pribadi maupun bagi keluarganya yang menderita. Saat ini kami berdoa Tuhan, mari Tuhan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Engkau berjanji kami dua orang sepakat di bumi ini, kami minta apapun Tuhan, kami akan menerimanya dan kami akan terima dalam nama Yesus. Dan kami percaya apa janji-Mu. Kalau kami percaya, kami akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima jawaban doa. Haleluya. Yesus, Engkau yang ajaib, luar biasa, Engkau hidup, Engkau sungguh Tuhan mengasihi kami. Buka jalan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima mujizat. Haleluya. Amin. Nah, akhirnya kami mau sudahi program All by Grace 126 ini dengan pengucapan syukur dan kemuliaan hanya kembalikan bagimu, Tuhan Yesus Kristus, yang memulai dan yang mengantar dan terus mengawal dan terus memimpin hingga saat ini program All by Grace Tuhan. Kami percaya Tuhan ke depan akan Kau pakai Tuhan program All by Grace terus, dan semua pemirsa Tuhan berkati dengan ajaib. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan. Nah, kami mau buka hati, buka tangan kami tadakan tangan kami, terima berkat-Mu Tuhan. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu, kasih setia dari Allah Bapa yang luar biasa dan kuasa yang ajaib dalam nama Tuhan Yesus, serta Roh Kudus yang senantiasa mewahyukan kebenaran, mengajar kami dan memberitahu kami apa yang akan datang. Itu akan senantiasa menjadi berkat bagi kami. Kami boleh hidup dalam berkat dan kasih karunia-Mu mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Semua yang percaya dan terima berkat Tuhan, di dalam nama Yesus kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Ya, dengan demikian kita sudahi program All by Grace 126. Dan kita ketemu kembali di Jumat mendatang dalam waktu yang sama, 18.30 waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Shalom. Ku melupakan apa yang di belakangku, ku mengarah pada yang di depanku. Ku kan berlari pada panggilan hidupku, tak ada yang dapat menghentikanku. Takkan menyerah, terus maju bersama Yesus Tuhan kekuatanku. Tak terhentikan hasratku untuk maju, tiada yang mampu menghentikanku. Tak terhentikan tekadku mengikut-Mu, taati kehendak-Mu, menyenangkan-Mu. Tak terhentikan, tiada yang mampu menghentikanku. Tak terhentikan tekadku mengikut-Mu, taati kehendak-Mu, menyenangkan-Mu. Taati kehendak-Mu, menyenangkan-Mu. Taati kehendak-Mu, menyenangkan-Mu. This is unstoppable. God bless you semuanya. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.